Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surat bercerita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini surat bercerita kembali menemani teman-teman sekalian dalam mengarungi kisah keislaman yang penuh hikmah dan inspirasi. Kali ini surat bercerita akan membawakan sebuah kisah dari Rasulullah SAW dan perempuan tua yang membenci beliau. Di tengah gurun pasir yang gersang dan terik matahari yang membakar, seorang perempuan tua tampak berjalan dengan susah payah. Di punggungnya ia memikul beban yang berat, membawa barang-barang yang hampir melampaui batas kemampuannya. Langkahnya goyah, namun tekadnya tetap kuat untuk mencapai tujuannya. Tiba-tiba dari kejauhan muncul seorang pemuda dengan wajah bersinar penuh keramahan. Melihat perempuan tua itu yang hampir tak lagi mampu berjalan, pemuda itu mendekat dengan penuh kepedulian. "Ibu, izinkan saya membantu membawa barang-barang ini," katanya dengan suara lembut yang menenangkan. Perempuan tua itu meskipun lelah merasa tersentuh oleh tawaran pemuda tersebut. "Terima kasih anak muda, kamu benar-benar baik hati. Saya sangat menghargai bantuanmu," jawabnya dengan senyum kecil yang lelah. Pemuda itu mengangkat barang-barangnya dan berjalan di samping perempuan tua itu, mendengarkan ceritanya sepanjang perjalanan. Perempuan tua itu ternyata sangat suka berbicara. Ia mulai bercerita tentang banyak hal, termasuk tentang rasa kesalnya terhadap seseorang. "Anak muda, selama kita berjalan bersama, saya hanya ingin meminta satu hal. Jangan pernah berbicara tentang Muhammad," katanya dengan nada tegas. Pemuda itu hanya tersenyum, tak berkata apa-apa. Perempuan tua itu melanjutkan, "Muhammad benar-benar membuat hidup saya tidak tenang. Dia selalu membicarakan tentang satu Tuhan, yang katanya adalah Tuhan yang Maha Esa. Gara-gara dia, tidak ada lagi rasa damai di antara kami. Dia merusak kehidupan orang-orang miskin, budak, dan bahkan anak-anak muda. Dia membuat mereka percaya bahwa mereka bisa menjadi lebih baik. Bahkan mereka punya tujuan dalam hidup. Aku benar-benar kesal dengan nama Muhammad di mana-mana." Pemuda itu tetap diam, mendengarkan dengan sabar setiap keluhan perempuan tua tersebut tanpa menyela sedikit pun. Wajahnya tetap tersenyum, memancarkan ketenangan yang luar biasa. Perjalanan mereka terus berlanjut, dan perempuan tua itu merasa nyaman berbicara, seolah-olah menemukan seorang teman yang dapat dipercaya. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Pemuda itu dengan hati-hati menurunkan barang-barang perempuan tua itu dan menyusunnya dengan rapi. Perempuan tua itu menata pemuda itu dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak anak muda, kamu benar-benar berbeda dari orang lain. Kemurahan hati dan senyummu membuatku merasa nyaman. Sebelum kamu pergi, bolehkah aku tahu siapa namamu?" tanya dengan penasaran. Pemuda itu tersenyum lembut. "Nama saya Muhammad," jawabnya dengan tenang. Perempuan tua itu tertegun, mata dan mulutnya terbuka lebar, seolah-olah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi,"
Pintanya dengan suara bergetar, "Nama saya Muhammad," ulang pemuda itu. Sekejap perempuan tua itu terdiam, matanya memandang pemuda itu dengan rasa bersalah dan kagum yang bercampur jadi satu. Tubuhnya bergetar dan air mata perlahan mengalir di pipinya. "Jadi kamu adalah Muhammad, orang yang selama ini aku benci dan hindari, orang yang selalu aku caci dalam setiap doa dan percakapan." Pemuda itu hanya tersenyum, menunjukkan ketenangan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Perempuan itu jatuh bersimpah di hadapannya, hatinya dipenuhi rasa malu dan takjub. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya," katanya dengan penuh keyakinan. Ia memeluk Islam di hadapan Rasulullah SAW dan air matanya terus mengalir, mencuci segala kebencian yang pernah ia miliki. Kisah ini adalah salah satu bukti betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW. Dengan kelembutan, kesabaran, dan adab yang luar biasa, beliau mampu meluluhkan hati seorang perempuan tua yang awalnya membenci beliau. Tanpa perlu berkata-kata banyak, hanya dengan kebaikan dan senyuman, Rasulullah SAW berhasil mengubah kebencian menjadi cinta dan kesesatan menjadi hidayah. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa adab, akhlak, dan kesabaran adalah senjata terkuat dalam menyentuh hati manusia. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi umat manusia, dan sudah sepatutnya kita mengikuti jejak beliau dalam menjalani kehidupan. Mari kita jaga akhlak kita seperti halnya Rasulullah SAW menjaga akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.